Halo kawan-kawan semua, perkenalkan saya adalah seorang yang sangat sederhana, ingin memberikan pengalaman kepada kita semua, yakni tentang sebuah rancangan yang berbentuk aplikasi. Yang mana aplikasi ini saya namakan aplikasi untuk laporan pertanggungjawaban belanja khususnya di desa. Ya, kita langsung saja kita masuk untuk melihat file aplikasinya. Kita buka Windows Explorer. Ya, ini adalah sebuah aplikasi yang saya rancang dan saya beri nama file aplikasi ini adalah APK SPJ LPJ versi 4.0. Kenapa saya memakai versi 4.0? Karena sebelumnya sudah pernah saya membuat aplikasi yang serupa. Dan pernah juga saya gunakan untuk pelaporan di tahun 2019. Namun masih ada kekurangan-kekurangan yang ada di aplikasi itu, sehingga saya update dan memperbaharuinya, sehingga inilah aplikasi yang terakhir yang saya buat. Baiklah, kita masuk ke aplikasi yang apa saja yang ada di dalamnya. Kita tunggu sebentar. Ya, ini aplikasi berbasis Excel. Ya, karena memang di sini mempermudah kita untuk mengerjakan segala yang berbentuk data. Ya, inilah tampilan data utamanya. Ya, tampilan data utamanya. Dan ini ada tombol-tombol, ya. Tombol-tombol link untuk masuk ke data-data yang lainnya. Dan ini juga ada gambar, dua gambar ya, yang di sebelah kiri yang berwarna merah, background merah ini adalah kita anggap sebagai logo untuk kabupaten, kota, dan yang berlatar biru ini yang sebelah kanan ini kita anggap logo desa atau kelurahan. Ya, jadi semua tombol ini tidak akan berfungsi ya. Ya, tidak akan berfungsi apabila belum kita enable content. Ya. Lihat di menu bar di atasnya di sini ya. Menu ini apa namanya? Formula bar ya, formula bar di atasnya ini ada ada tombol enable content ya. Ini di Office 2016. Tapi kalau di Office 2007 dia bacaannya di sini adalah option ya. Nah, apapun bacaan yang ada tetap kita lihat security warning. Ya, kalau ada security warning berarti di situ kita harus kita klik untuk membuka semua ya, semua yang terkunci ya, semua kunci biar kita bisa masuk ke link-link yang ada. Baiklah, kita klik enable contentnya. Ya, kita klik enable contentnya. Ya, jadi karena di Office 2016 tidak ada pop-up yang masuk ya, tidak ada pop-up yang tampil, sehingga tidak perlu mengklik lagi enable this contentnya. Tetapi karena ini di 2016 maka langsung diklik saja, maka dia terbuka dengan sendirinya. Ya, ini sudah kita berada di
menu data utamanya, atau saya kasih nama data umum. Kenapa data umum? Karena memang umum, kita masukkan dulu data-data di sini. Ya, di sini ada nama instansi, nama lembaga, alamat lembaga, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, kepala desa, alamat kepala desa, kaur keuangan, alamat kaur keuangan, tahun anggaran, periode, sumber anggaran. Ya, nama instansinya ini adalah tempat lembaga itu bernaung. Ya, tempat lembaga itu bernaung di sini yang dimaksudkan adalah kabupaten kota. Ya, secara otomatis kita beri nama instansinya adalah pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Kebetulan saya berada di Kabupaten Pasangkayu. Nah, nama lembaganya adalah Kantor Desa Tamarunang. Kenapa? Karena saya memang berada di Desa Tamarunang. Ya, di sini ada pilihan-pilihannya, ya. Ada pilihan-pilihannya. Ya, di sini sedikit saya masukkan nama lembaga seperti Kantor Desa Tamarunang, Kantor Desa Sepakainga, Kantor Desa Taranggi, Kantor Desa Saptanajaya. Ya. Kenapa ini bisa ada? Karena sebelum kita masuk di sini sebenarnya kita harus daftar lembaga dulu, ya. Di sini ada tombol daftar lembaga. Ya. Tombol daftar lembaga. Nah, setelah kita daftar lembaga di situ, kita di sini akan muncul nama-nama lembaganya. Nah, terus untuk alamat sampai ke provinsi ini, ya, dia akan muncul atau tampil secara otomatis. Ya, tampil secara otomatis sesuai dari nama lembaganya. Ya. Nah, coba kita lihat daftar lembaga. Ya, inilah, ya, lembaran daftar lembaga. Di sini ada nama lembaga, alamat, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, kode pos. Ya, di sini kita ketikkan nama lembaganya, alamat dan sebagainya. Nah, berapapun banyak lembaga di sini kita masukkan. Nanti pilihannya ada di data utama. Ya, semoga kita memahami ini. Kita kembali lagi ke data utama. Ya. Setelah kita pilih nama lembaganya, jangan lupa kita input, ya, nama singkatan dari lembaga ini. Nah, ini Tamarunang, ya, Desa Tamarunang, berarti saya singkat DTM, Desa Tamarunang. Ya. Nah, untuk masing-masing desa mungkin berbeda singkatan dari lembaganya. Baiklah, semoga bisa dipahami. Ya, baru kita input nama kepala desa, ya, nama kepala desa siapa, ya. Di sini juga ada tempat isian dan pilihannya di sini ada PLT, ada PJ, ya. PLT ada PJ. Nah, kalau kita input PLT, otomatis di sini PLT kepala desa, ya. Tapi kalau kita input PJ, otomatis di sini, ya, PJ kepala desa. Ya, mendingan kita hapus kalau tidak ada PLT atau PJ-nya. Ya, dia tetap kepala desa saja. Alamat kaur keuangan, tahun anggaran, ya, tahun anggaran berapa, ya, kita mau bikin laporan pertanggungjawabannya. Periode, ya, periode ini ada 3 tahap, ya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ya, sumber anggaran di sini juga ada pilihan, ada ADD, ada DDS, BBH, DLL. Ya, baiklah. Semoga ini kita bisa pahami semua. Kita masuk ke menu linknya sekarang. Ya. Di sini seperti saya sampaikan tadi, yang di sebelah kiri, logo sebelah kiri ini adalah logo untuk kabupaten, di sebelah kanan ini adalah logo untuk desa. Ya. Dan ini ada tombol merah, ini adalah tombol untuk mengupload logo, ya. Upload logo kabupaten dan upload logo desa. Seperti ini ya, kalau kita klik, ya, kita cari logo-logo kabupaten, ya. Iya. Kebetulan di visi yang saya gunakan ini tidak ada logo kabupaten yang saya masukkan karena ini visi baru. Ya, begitu juga dengan logo desa. Jadi
tidak ada logo yang bisa saya masukkan. Ya. Begitu juga dengan logo desa. Nah, ini untuk logo desa. Bagi desa yang mempunyai logo, silakan di-upload. Tetapi bagi desa yang tidak mempunyai logo, ya, maka uploadlah gambar atau foto yang berwarna putih, ya, berwarna putih semua, supaya tidak mengganggu nanti ketika di print, ya. Ketika di print tidak ada logo apapun yang muncul kecuali warna putih semua. Ya, jadi untuk logo warna putihnya ya bisa kita bikin sendiri, ya, bisa kita bikin sendiri warna putih, atau nanti saya sisipkan, ya. Nanti saya sisipkan dalam satu folder untuk logo yang berwarna putih. Ya, sekarang kita masuk ke menu linknya. Ini daftar lembaga seperti yang sudah saya bilang tadi, tinggal kita inputkan. Begitu juga dengan daftar toko, ya. Ya, daftar toko. Ini daftar toko semua. Kita input semua daftar toko tempat kita belanja. Ya, kita input semua nama tokonya, nama pemilik toko, jabatan, alamat, tempat faktur. Ya, kebetulan ini contoh satu, nama toko Abi Computer Sale, nama pemilik Isjudin, jabatan pemilik usaha. Ya, di sini ada pilihan-pilihan yang mau kita pakai, ya. Kalau dia berbentuk toko yang punya karyawan, berarti jabatannya di sini adalah pimpinan usaha atau pimpinan toko, ya. Kalau usaha, ya usaha itu dia usaha sendiri, tidak berbentuk toko tempat usahanya, maka dia adalah usaha. Tetapi kalau tempatnya berbentuk toko, maka dia pimpinan toko. Alamat, ya, tempat faktur. Nah, ini tempat faktur ini bisa masukkan nama desa, nama kecamatan, nama kabupaten, ya, sembarang. Ya, di tempat fakturnya. Nah, karena di sini Dusun Gunung Sari, Desa Tamaruang, Tunan Durku, maka supaya lebih memudahkan kita adalah orang mengenalinya, yaitu tempat fakturnya adalah Tamaruna. Baiklah, semoga kita paham ini semua. Kembali lagi, ingat, semua di sini kita inputkan nama toko tempat kita belanja. Itu juga di sini semua sesuai dengan apa yang kita inputkan di nama tokonya. Kita kembali lagi ke data utamanya. Sekarang kita masuk ke BKU, ya, buku kas umum. Ya, inilah lembaran BKU, ya, seperti BKU biasa yang kita buat, ya. Dari sel-sel ini yang bisa diedit adalah dari tanggal sampai pengeluaran. Ya, saldo tidak bisa diedit, ya, apalagi nomor juga tidak bisa diedit, ya. Jadi bagaimana caranya kita menginput BKU-nya? Di sini kalau kita kalau kita ingin repot sedikit, ya bisa kita ketik secara manual BKU yang sudah kita bikin. Akan tetapi kalau ada BKU yang sudah kita bikin atau kita buat, maka tinggal di copy paste saja. Copy paste value atau copy paste spesial value, ya. Ya, di sini kebetulan mudah-mudahan ada BKU. Kita coba lihat, semoga ada BKU yang sudah saya bikin. Ya, ini ada BKU. Ya, saya ingin mencoba memasukkan BKU ADD tahap 1 untuk laporannya. Ya, kita perhatikan tadi aplikasi. Ingat, cuma bisa di BKU yang ada di aplikasi ini harus sama, ya, harus sama dengan BKU yang kita buat sebelumnya, harus sama formatnya. Nah, ingat, yang bisa diedit dari tanggal sampai pengeluaran. Berarti BKU yang kita buat sebelumnya, ya, yang mau kita copy adalah mulai dari tanggal sampai pengeluaran,
baru kita tarik ke bawah sampai terakhir. Ya. Ya, sampai di sini. Ya, ingat dari tanggal sampai pengeluaran baru kita copy. Atau bisa kita Ctrl C. Ya, kita masuk ke aplikasinya. Ya, tinggal arahkan pointer mouse ini ke tanggal nomor 1. Ya. Setelah itu kita copy paste value, spesial value. Ya, di sini mungkin tidak ada menu di atasnya copy spesial paste value. Ya, tetapi kita memakai keyboard, tombol yang ada di keyboard, yaitu dengan menekan Ctrl Alt plus V, ya, Ctrl Alt plus V. Ya, maka akan muncul paste spesial, ya, paste spesial. Kemudian paste value, tekan value-nya, baru oke. Ya, dia muncul seperti ini. Mari kita lihat berapa hasil terakhirnya. 4838500. Kita lihat di BKU sebelumnya 4838500. Ya, cocok. Jadi kalau kita ingin print out ini BKU, ini gampang sekali. Tanpa Ctrl V lagi. Tetapi ini ada tombol print, tinggal klik print saja, ya, tombol print ini, maka dia akan mempress, ya, merefresh semua kolom-kolom yang kosong, ya. Ini banyak kolom yang kosong, dia akan merefresh nanti, sehingga kolom-kolom yang kosong ini akan hilang dengan sendirinya kalau kita print memakai tombol print ini. Coba kita pakai, kita mencoba, ya, untuk memprint. Kita klik. Ya. Ya, ini, ya. Ini kalau sudah terhubung dengan printnya, maka dia akan print out, ya. Otomatis dia akan print out. Coba kita lihat ke bawah. Ya, hilang. Ya, hilang yang kosongnya. Kolom-kolom yang kosongnya karena dia merefresh dengan secara otomatis. Ya, jadi sekarang BKU sudah aman, ya, sudah kita input. Nah, ini sudah tidak ada masalah lagi di BKU ini karena saya yakin ini semua sudah pas sesuai dengan BKU yang kita bikin sebelumnya. Ya. Yang selanjutnya kita masuk ke data entry, ya. Kita masuk ke data entry, ya, karena ini di data entry ini adalah data yang sangat penting. Ya, kita input semuanya. Kita klik data entry. Ya, inilah data entry semuanya. Dia sampai 63, ya, nomor BKU sampai 63 yang ini, ya. Yang terakhir, kalau ini nomor urutnya, ini nomor urut data entry. Karena ini nomor BKU sampai 63. Coba kita lihat. Nah, sampai 63, ya. Sampai 63. Kita masuk lagi ke data entry. Ya, di sini dia akan terinput secara otomatis, ya. Nomor BKU 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 63. Ya, kenapa dari nomor BKU 3? Ya, kenapa dari nomor BKU 3? Kenapa tidak dari nomor 1? Ya, karena memang di sini yang terisi dari pengeluarannya itu mulai dari nomor 3. Ya, ini mulai dari nomor 3. Ini BKU nomor 3. Ya. Sekarang jumlah anggaran, ya. Karena ini sudah terinput jumlah diterima tahap ini, ya. Ini untuk tahap 1, ya, tahap 1 7.500.000. Jumlah anggaran semuanya selama 1 tahun itu mari kita lihat dulu. Ya. Kita input dulu jumlah anggaran selama 1 tahun. Yang ada di RAB-nya.
penghasilan tetap kepala desa. Ya. Ya, ini dia 25 juta. Kita kembali ke aplikasinya. Anggaran selama 1 tahun adalah 25 juta. 1 2 enter. Jumlah diterima tahap sebelumnya, berarti karena ini tahap pertama, berarti kita hapus saja. Ya, nama penerima, ya, nama kepala desa saya di Tamarunang adalah Abu S. Nah, dia adalah kepala desa, bukan pejabat kepala desa. Bayar belanja tunjangan penjabat kepala desa dari bulan Januari sampai dengan Februari, yaitu 3 juta. Ya, jumlah anggarannya ya cuma 3 juta saja. Berarti di sini kita taruh jumlah anggarannya 3 juta. Jumlah terima tahap sebelumnya tidak ada, ya, karena memang tahap pertama. Jadi penjabat tahun 2000, yang dari tahun 2019 itu adalah namanya adalah Haji Ahrudin. Dia PJ, kepala desa. Terus yang ketiga, bayar belanja penghasilan tetap sekretaris desa tahap 1, ya. Jumlah anggarannya sekretaris desa, ya, ini sekretaris desa, ya. Jumlah anggarannya adalah 27 juta. 27 juta. Jumlah diterima tahap sebelumnya tidak ada. Yang menerima tahap 1 adalah almarhum ini yang sudah meninggal kemarin, yaitu Mawardi. Jabatannya sekretaris desa. Terus belanja penghasilan tetap kasih 3 orang, ya, kasih 3 orang. Ini kasih 3 orang, jumlah anggarannya 73.800.000. 73.800.000. Ya. Jadi ini kasih yang menerima adalah Hamzan Zakur. Hamzan Zakur, kasih pemerintahan. Selanjutnya penghasilan tetap kepala urusan KAUR, ya. KAUR 2 orang, yaitu 49.200, ya. 49.200.000. 49.200.000. Ini kosong. Yang menerima adalah KAUR keuangan Iswadi Idris. KAUR keuangan. Penghasilan tetap staf KAUR keuangan, ya, yaitu selama 1 tahun, ya, 6 juta, 12 juta. Tidak ada, ya, diterima tahap sebelumnya. Yang menerima Isjudin, staf KAUR keuangan. Nah, sekarang bayar belanja penghasilan tetap staf pengelola aset. Ya, sama, ya, 12 juta anggarannya. Diterima tahap sebelumnya belum ada. Ini yang menerima adalah Seri Asmirinisi. Dia staf pengelola aset. Bayar belanja penghasilan tetap kepala dusun, ya, kepala dusun 98.400.000 rupiah.
kita copy paste file saja. Diterima tahun sebelumnya belum ada. Yang menaruh di sini adalah salah satu kepala dusunnya, Haji Fajri S. Kadus Mata Alo. Selanjutnya bayar belanja ATK. Bayar belanja ATK. Ya, kita lihat ATK. Ya, jumlah anggaran selama setahun adalah 7.616.000. Yang menerima di sini adalah Mas Ani. Jabatannya adalah pemilik toko fotokopi Ani. Pemilik usaha fotokopi Ani. Selanjutnya belanja cetak dan pengadaan selama 1 tahun. Kita lihat lagi. Ya, ini dia 500.000. Ya, ini sama ya. Yang menerima adalah Mas Ani fotokopi. Selanjutnya bayar belanja pakaian dinas kaki aparat seragam. Ya, anggaran semuanya 8.400.000. Yang menerima adalah Aco, pemilik usaha tailor. Ya, jadi begitulah cara mengisi data entry ya. Ya. Sekarang bagaimana dengan yang sebelah kanan ya? Pengisian yang sebelah kanan ini semua. Ya, kita lihat dari hop di atasnya ya, di sini. Pejabat yang memberi perintah. Ya, ini secara otomatis adalah masuk ke SPPD-nya. Jadi, sebagai contoh ya. Ini ya, nama pegawai yang melaksanakan program dinas, nama penerima honor ya. Jadi ini tetap diisi, nama penerima honor dan jabatannya ya, tetap diisi. Kalau dia melakukan program dinas, maka siapa yang memberi perintah, otomatis di sini nama kepala desanya, jabatannya ya. Pejabat pembuat komitmen ya, nama kepala desa juga dengan ya, nama kepala desa. Terus dasar
surat melakukan perjalanan dinas. Ya, ini kita lihat di surat undangan ya. Di surat undangan, di surat melakukan perjalanan dinas ya. Di surat undangan itu nomor sekian ya, nomor sekian. Ya. Perihal tentang apa, misalnya nomor sekian. Ya, nomor sekian. Sini perihal tentang undangan misalnya. Ya, atau konsultasi kah? Atau koordinasi, nomor surat perintah tugas dinas ya. Berarti ini sama ya. Nah, surat tugas dengan SPPD di sini sama, misalnya 001 begitu. Ya, angkutan dipergunakan kendaraan roda 2 kah, kendaraan roda 4 atau pesawat kan sembarang. Nah, berangkat dari mana, tiba di mana, lamanya berapa hari, tanggal berangkat, tanggal harus kembali, tanggal pembuatan SPPD. Nah, di sini tanggal pembuatan SPPD ini harus di bawah tanggal berangkatnya. Tidak boleh di atas tanggal berangkat atau tanggal tidak boleh tanggal yang sama ya dengan tanggal berangkatnya, harus di bawah dari tanggal berangkat. Karena tanggal pembuatan SPPD-nya ini adalah masuk ke surat tugasnya. Baru rincian biaya perjalanan dinasnya adalah di sini ada uang makan atau uang saku, uang penginapan, uang transport pesawat, transport mobil atau transport motor. Ya, di sini maksud perjalanan dinas. Ingat, maksud perjalanan dinas ini sesuai dengan yang ada di uraian BKU-nya. Tetapi kalau di uraian BKU-nya ini ada di situ bayar belanja perjalanan dinas dalam kabupaten. Nah, itu yang kita hapus nanti. Ya. Itu yang akan kita hapus nanti. Seperti contoh. Nah, ini boleh kita mengetik secara manual, tetapi itu mungkin agak lama ya. Kita memakai sama dengan saja. Ya, sama dengan. Kalau kita klik di uraiannya BKU kan tidak bisa. Ya, otomatis kita klik dulu di jumlah anggaran. Ya, baru kita lihat di sama dengan H11. Ya, H11. Berarti jumlah anggaran ini di sel H11 ya. Berarti sebelum H ada G. G11, sebelum G berarti ada F. Berarti uraian BKU ini adalah F. Ya, baru kita ganti H dengan huruf F. Ya, baru kita enter. Ya, jadi ini sesuai dengan di sini. Ya, di sini belum juga bisa kita edit karena dia berbentuk rumus. Maka kita hilangkan rumusnya itu dengan cara copy, baru copy paste palu, yaitu dengan menekan tombol Ctrl Alt V, baru palu. Oke. Ini baru bisa kita edit. Ya. Nah, nanti maksud perjalanan dinasnya kita ya, saya berikan contoh ya. Misalnya di sini bayar belanja perjalanan dinas ya. Perjalanan dinas dalam kabupaten atau kota dalam rangka menghadiri undangan BIMTEK pada tanggal, ini hanya contoh saja ya, sekian 2000 sekian, atas nama ya Abu S. Ya, dia akan seperti ini. Tetapi kalau maksud perjalanan dinasnya tidak mungkin kita masukkan kalimat bayar belanja perjalanan dinas dalam kabupaten, tidak mungkin. Jadi maksudnya mulai dari menghadiri ya. Kita lihat-lihat di situ yang mana kalimat yang bagus ya. Maksud perjalanan dinasnya adalah untuk menghadiri ya. Menghadiri undangan BIMTEK pada tanggal sekian atas nama. Ya, ini juga kita hapus atas nama. Ya, kita hapus. Maka cuma sebagian saja yang kita ambil. Yang pertama dan yang terakhir itulah yang kita hapus. Maka ini maksud perjalanan dinasnya adalah menghadiri undangan BIMTEK pada tanggal sekian-sekian. Baru enter. Ya, seperti ini. Ya. Baiklah, semoga kita semua paham dengan penginputan di data entry ini ya.
Ya, kalau sudah terisi seperti ini, ya, karena di sini tidak ada yang peralihan dinas di tahap pertama, karena sumber anggarannya berbeda. Dia ini untuk ADD, sementara peralihan dinasnya memakai sumber anggaran PBH. Setelah itu kita masuk ke pembantu kas. Ya, ini pembantu kas. Alhamdulillah. Ya, ini ada tombol gulir. Ada tombol gulir, ya. Semua data entry itu masuk ke data ini, ya. Ya, setiap kita gulir, kalau kita ingin print ini, gulir satu, klik tombol print untuk backup pembantunya, ya, seperti ini. Karena ini tidak terhubung dengan komputer, dengan printer. Setelah itu klik tombol gulir bagian atas lagi untuk menambah kedua, ya, baru print lagi. Seperti itulah seterusnya sampai nomor terakhir. Ya, tidak lagi kita menekan Ctrl P, ya. Tinggal klik saja selanjutnya. Ya, tiga, klik tombol print lagi untuk BKU. Jangan print di sebelah kanannya, ini untuk surat tugas SPD dan rincian SPPD. Ini kita fokus ke sebelah kiri saja untuk print out buku kas pembantu ini, ya, format buku kas pembantu ini, ya. Kita mulai dari nomor 1 dulu, yaitu nomor BKU 3. Ya, tadi di data entry-nya penghasilan tetap kepala desanya 7,5 juta, sementara jumlah anggaran selama setahun 25 juta. Berarti sisa saldo yang mau dibagikan nanti 17.500. Ini, ya, sisanya 17.500. Ya, ini bukan selama 6 bulan, ya, tapi berapa bulan saja, dari bulan Maret sampai dengan Mei, ya. Makanya masih banyak sisanya. Nah, seandainya bagaimana caranya menginput belanja untuk perjalanan dinas, ya. Karena berbeda dengan perjalanan dinas itu kita inputkan semuanya, ya. Berapa kali kita perjalanan dinas dalam satu tahap itu. Ya, tinggal kita tambah kolom, yaitu dengan unhide all column untuk SPPD. Ya, jadi tinggal kita tambah nanti, ya. Misalnya dia dari nomor berapa? Ya, misalnya di nomor 6 ini ada perintah untuk melakukan perjalanan dinas, maka kita urutkan saja 7, ya, 8, 9, ya, tinggal kita tarik sampai sejumlah berapa, ya. Misalnya 20 kali, ya, misalnya 20 kali, ya. Inilah, setelah itu baru kita print, ya, kita print. Print, maka ini yang akan terprint. Nah, kalau sudah terprint begini maka secara otomatis kita klik tombol print untuk surat tugas, SPD dan rinciannya. Maka semua ini yang akan terprint, ya, data yang ini, ya, seperti ini. Ya. Kenapa dia tampilan seperti ini, ya? Karena ini memang tidak mengganggu dia. Ya. Dia terprint sebanyak 20
SPPD karena ini sudah 20. Ya, selesai sudah untuk BKU, buku kas pembantu. Ya, kalau masih ada lagi rincian belanja, ya bukan lagi SPPD, ya tinggal kita hapus. Ya, kita hapus begini, del. Ya, kita del, baru kita print lagi untuk pembantu kasnya. Nah. Ya, begitu seterusnya ya, seterusnya sampai terakhir. Ya, sekarang kita masuk ke nota pesanan dan bercara serah terima barang. Ya, nomor registrasi terakhir yaitu 00. Ya, berarti belum pernah diinput, ya, belum pernah diinput uraian belanja. Nah, ini bisa diganti ya. Berarti kalau dia nomor registrasi terakhir, berarti kita input nomor registrasi dari 1. Ya. Sekarang untuk belanja, kita lihat di data entry ya. Untuk belanja apa saja ya, di toko mana belanja itu. Ya, belanja tetap sekretaris. Nah, ATK. ATK dia nomor BKU-nya 11. Ya, kita masuk ke nota pesanan nomor BKU 11 ya. Ya, jadi bayar belanja ATK kantor desa dan benda pos dari bulan Januari sampai dengan April 2020 tanggal 25. Sesuai ya, tanggal 25 Mei 2020 ya. Baru di sini kita masukkan nama toko ya, nama pemilik toko. Ya, tadi kita masukkan nama Mas Ani ya untuk fotokopinya. Ya, setelah kita masukkan nama Mas Ani, baru kita klik di bawahnya pemilik toko, fotokopi Ani. Ya, alamat Pasangkayu, tempat faktur Pasangkayu. Ya, karena di toko tadi sudah kita inputkan ya, nama pemilik toko dan jabatan pemilik toko. Ya, sekarang kita masuk dengan belanja data entry-nya ini 3.597.000 ya. Berarti kita masukkan uraian belanjanya apa saja ya. Kita masuk di RAB yang 3.500. Ya, kita coba copy. Ya, copy ini dulu di nota pesanan, Ctrl V, palu ya, sampai buku kwitansi. Jadi ini mempercepat pekerjaan kita ini. Palu lagi 3.597.000 ya, 3.597.000. Cocok apa tidak? 3.297.000. Iya, cocok. Nah, setelah ini ya di sini ada potongan pajaknya yaitu 425.100 rupiah ya. Baru kita simpan setelah diinput ya. Kita sudah menginput, baru kita simpan ya. Kita simpan. Ya, inilah nota pesanan yang sudah jadi. Nota pesanan yang sudah jadi ya. 3.597.000. Baru ada lagi faktur ya, faktur dari pemilik toko, berita acara dari desa. Ya, kalau kita mau print gampang ya. Kalau kita tekan Ctrl P tidak bisa ya, tetapi kita tekan Ctrl T. Ya, ini kalau kita mau print, tinggal OK. Ya, dia akan terprint dengan sendirinya. Ya, untuk yang ini.
Ya, oke, dia akan terprint. Ya, kembali. Ya, di sini apakah Anda ingin menyimpan data? Ya. Kalau kita mau ingin print out nanti ini data, kita simpan saja ya ke database. Ya, dia nomor 1 ya. Nomor registrasi nomor 1. Kita yes saja. Ya, maka sudah tersimpan ke database. Ini sudah ada. Ya, nomor registrasi terakhir itu adalah 001. Dia dilihat di database. Ya, sudah masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya memanggil nanti untuk kita mau print? Ya, tinggal kita cari data, ketik nomor registrasi, ya, 001 tadi yang pertama, baru cari, ya, dia muncul, ya, muncul sudah ini. Nah, setelah muncul pencariannya, kita jangan pakai simpan setelah diinput lagi, jangan, karena ini adalah hasil dari pencarian. Berarti yang kita pakai adalah tombol di atas, simpan setelah diedit. Ya, kalau ada yang mau kita edit atau tidak kan, tetap kita simpan setelah pencarian. Ya, simpan setelah diedit. Baru kita klik OK, klik simpan ini. Ya. Dia akan muncul yang tadi, ya, muncul dia. Ya. Sama, cara printnya adalah Ctrl T bukan Ctrl P, T ya, Ctrl T. Kalau mau print lagi, ya. Terus ini yang mau kita print, oke? Ya. Proses update data nomor 1 berhasil. Yakin Anda ingin simpan perubahan? Yes. Tuh. Yes. Dan perubahan sudah kita cari perubahan, harus kita simpan yes, jangan no. Nah. Jadi semoga kita bisa memahami apa yang ada di dalam aplikasi yang saya rancang ini, karena ini aplikasi sangat memudahkan kita untuk membuat laporan pertanggungjawaban belanja, ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila kawan-kawan semua ingin mempunyai aplikasi ini, silakan datang ke rumah saya di alamat Dusun Gunung Sari, Lorong 3, Desa Tamarunang, Kecamatan Dorifukuk, Kabupaten Mamuju Utara. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai aplikasi ini, karena saya yakin, karena saya sudah masukkan tadi sedikit dari BKU saja, itu sudah memudahkan saya untuk menginput laporan pertanggungjawabannya. Dan ini tidak membutuhkan waktu selama 1 minggu, ya, untuk buat laporan pertanggungjawaban setebal apapun. Saya yakin akan tetapi kalau sudah ada bukti fisiknya, maka laporan ini saya yakin bisa diselesaikan selama 3-4 hari. Baiklah, kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.